Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair solih-solihah. Alhamdulillah, di minggu ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran Akidah Islam kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Di minggu ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran Akidah Islam pelajaran 3 atau bab 3. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas pelajaran 3 iman yang produktif, yaitu subbab kebangkitan bangsa Arab atau kondisi sebelum penyebaran Islam. Nah, insya Allah di minggu ini kita akan membahas masih di bab 3, yaitu iman yang produktif, subbab tentang kondisi setelah penyebaran Islam atau kondisi bangsa Arab setelah penyebaran Islam, dan juga nanti akan membahas makna kebangkitan. Nah, khair solih-solihah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Khair solih-solihah, seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwasanya di minggu ini kita masih akan melanjutkan pelajaran 3 atau bab 3, yang itu tentang iman yang produktif. Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu bangsa Arab setelah penyebaran Islam. Sekitar tahun 613 Masehi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk pertama kalinya di kota Mekah. Kemudian setelah menerima wahyu, beliau melakukan dakwah pada orang-orang sekitar beliau. Beliau mendatangi kabilah-kabilah di sekitar Mekah untuk mendakwahi mereka, atau untuk mengajarkan atau menyebarkan ajaran Islam. Nah, orang-orang yang masuk Islam, pola fikir dan pola sikapnya berubah sesuai aturan Islam. Nah, jadi setelah didakwahi oleh Nabi Muhammad tentang ajaran Islam, pola fikir mereka jadi berubah, begitupun dengan sikapnya. Mereka berpola pikir dan bersikap sesuai aturan Islam. Kemudian mereka tidak lagi menyembah berhala, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1 Hijriah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah bersukacita menyambut Rasulullah. Kemudian Rasulullah mulai menerapkan hukum-hukum Islam secara keseluruhan pada masyarakat Madinah. Beliau pun mendakwahkan Islam keluar Madinah sampai ke seluruh jazirah Arab. Nah, di seluruh jazirah Arab mau memeluk Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam. Sebagian besar penduduk jazirah Arab mau memeluk Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam tersebut sesuai ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian terlihatlah perubahan yang besar di penduduk Arab. Kebudayaan atau kebiasaan yang dulu dilakukan yang bertentangan dengan Islam tidak lagi dilakukan. Penduduknya menjadi pandai dan maju. Nah, berikut gambaran kondisi orang-orang Arab setelah penyebaran Islam. Yang pertama, mereka menyembah Allah dan meninggalkan berhala.
Nah, jadi setelah Islam datang, kemudian Rasulullah menyebarkan ajaran Islam. Nah, yang pertama perubahan yang terjadi yaitu orang-orang Arab tersebut menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Nah, jadi berhala-berhala yang ada di Mekah mereka hancurkan. Jadi mereka tidak lagi meminta pertolongan kepada berhala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, jadi sesuai firman Allah yang berupa surah Al-Ikhlas, maka kondisi orang-orang Arab setelah Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, jadi mereka beriman, mereka percaya kepada Allah, mengimani Allah bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan Allah tempat bergantung bagi hambanya atau makhluknya. Meminta apapun kepada Allah itu akan diberikan itu. Jadi mereka sekarang percaya. Begitulah kondisi orang Arab setelah memeluk agama Islam, itu kondisi yang pertama. Mari kita lanjutkan selanjutnya. Kondisi yang kedua, setelah orang Arab memeluk Islam, yang kedua yaitu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, sebelumnya itu kan mereka itu selalu meminta pertolongan kepada dukun atau peramal, ya kan? Atau mereka itu selalu mengundi nasib dengan berjudi, ya kan? Nah, setelah Islam datang, mereka memeluk Islam. Orang-orang Arab tidak lagi mengundi nasib mereka. Jadi mereka meminta pertolongan hanya kepada Allah. Mereka tidak lagi menjadikan peredaran bintang-bintang sebagai ramalan tentang masa depan. Justru setelah Islam datang dan mereka memeluk agama Islam, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan alam untuk kemaslahatan umat. Nah, itulah yang dilakukan orang-orang Arab setelah Islam datang. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu tidak ada perzinahan, penipuan, dan riba. Jadi orang-orang Arab Muslim meninggalkan kebudayaan atau kebiasaan berzina, penipuan, dan riba. Nah, setelah Islam datang, mereka menjadi umat yang mulia dan terpercaya karena Allah sudah memberitahukan bahwasanya zina itu dilarang dan dosa, juga berbuat curang dan riba adalah dosa. Nah, setelah mereka mengetahui dan memeluk Islam, akhirnya mereka semua meninggalkan hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat, memuliakan perempuan. Nah, seperti kita ketahui di minggu lalu, Ustazah sudah menginformasikan bahwasanya orang-orang Arab pada masa jahiliyah itu mereka akan mengubur hidup-hidup jika memiliki anak perempuan. Nah, kemudian setelah Islam datang atau mereka memeluk agama Islam, akhirnya mereka mengetahui bahwa anak itu haram untuk dibunuh, baik laki-laki maupun perempuan, apalagi perempuan ya. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya mereka itu dimuliakan sebagaimana memuliakan para wanita. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sudah dimuliakan.
Lalu kondisi yang kelima yaitu meninggalkan khamar atau minuman keras. Jadi pada masa jahiliyah orang-orang Arab itu kan memiliki kebiasaan meminum khamar dimanapun ya, baik di rumah dan terus juga jika ada pesta atau berkumpul. Nah, mereka tuh sudah biasa di meja-meja mereka meminum khamar. Akibatnya di bangsa Arab itu pada waktu itu banyak sekali kejahatan ya kan. Tapi setelah Islam datang, mereka mempelajari Islam dan masuk Islam, akhirnya mereka tahu bahwa khamar itu adalah salah satu minuman yang diharamkan dan akhirnya mereka meninggalkan itu semua. Karena mereka jadi tahu bahwasanya mabuk-mabukan itu akan mengakibatkan banyak sekali kemudaratan atau keburukan ya. Nah, jadi mabuk-mabukan sudah tidak menjadi kebiasaan bangsa Arab. Nah, akhirnya kejahatan yang awalnya banyak sekali dilakukan oleh bangsa Arab karena disebabkan meminum khamr atau mabuk-mabukan, akhirnya semakin berkurang karena mereka sudah tidak minum khamr, tidak mabuk lagi. Akhirnya mereka gunakan waktu tersebut untuk mencari nafkah yang halal dan thayyib. Thayyib itu berarti baik ya. Nafkah yang halal dan juga baik. Nah, itulah kondisi atau keadaan bangsa Arab yang kelima. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran surah Al-Maidah ayat 90. Nah, akhirnya setelah mereka mengetahui informasi ini dari Nabi Muhammad bahwa ini adalah perintah Allah untuk meninggalkan, untuk menjauhi minuman keras, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib. Akhirnya mereka mengikuti karena mereka sudah yakin dan percaya kepada ajaran Islam. Kemudian selanjutnya kondisi bangsa Arab setelah penyebaran Islam selanjutnya yaitu maju ilmu pengetahuan. Jadi bangsa Arab memahami Islam dan melaksanakan ibadah menuntut umat muslim paham tentang ilmu pengetahuan. Nah, jadi setelah bangsa Arab itu memahami Islam, kemudian mereka menjalankan apa yang diperintahkan yaitu berupa ibadah kepada Allah, akhirnya semakin lama mereka juga paham bahwasanya ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk dipelajari. Nah, akhirnya di kota Madinah dan Mekah dijadikan pusat ilmu pengetahuan dan thaqafah Islam, yaitu mempelajari tentang pemahaman-pemahaman ajaran Islam seperti akidah, fikih, hadis, dan lain-lain. Nah, mereka pun yang sebelumnya kaum yang jahil atau tidak bisa baca, tidak bisa menulis, akhirnya mereka belajar dengan sungguh-sungguh mempelajari ilmu-ilmu Allah sehingga mereka menjadi para ilmuwan dan ulama yang sangat pintar dan cerdas dan juga terdepan. Nah, kehidupan bangsa Arab pun semakin maju. Nah, banyak hadir ilmuwan dan ulama yang akhirnya menyebarkan dan mendidik umat muslim lainnya. Akhirnya semakin banyak orang yang memeluk Islam dan juga semakin banyak umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Nah, lalu kondisi bangsa Arab selanjutnya setelah penyebaran Islam yaitu berakhlakul karimah atau memiliki akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik ya. Nah, orang-orang Arab setelah Islam datang atau setelah mereka memeluk ajaran Islam, mereka akhirnya terkenal menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Nah, akhlak mereka terpancar dalam kehidupan sehari-hari karena mereka menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Mereka senantiasa selalu berbuat baik kepada kaum muslim
maupun non-muslim, sehingga mereka menjadi teladan bagi bangsa lainnya. Nah, akhirnya setelah melihat bangsa Arab yang begitu baik ya, begitu menjalankan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-harinya, akhirnya bangsa lain pun melihat negara Arab itu damai, tentram, mereka saling membantu, akhirnya mereka pun mencontoh. Nah, itulah perbedaan yang sangat jelas bagaimana kondisi sebelum tersebarnya Islam dan setelah tersebarnya Islam di bangsa Arab. Jadi Islam itu mengubah pola pikir dan pola sikap bangsa Arab serta menjadikan bangsa Arab bangkit, yaitu menjadi bangsa yang lebih baik dan mulia. Nah, semoga ya kita sebagai bangsa Indonesia masih bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh bangsa Arab setelah penyebaran Islam datang. Ya, kita masih harus berjuang untuk selalu berusaha menjadi bangsa yang baik dan memiliki akhlakul karimah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab, yaitu makna kebangkitan. Bangsa Arab setelah memeluk agama Islam mengalami kebangkitan. Kebangkitan adalah perpindahan umat, bangsa, atau individu dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Jadi kebangkitan yang benar atau sahih adalah kebangkitan yang berdasarkan keimanan kepada Allah. Jadi keimanan kepada Allah dibangun dari proses berpikir yang benar. Sekali lagi, keimanan kepada Allah itu dibangun dari proses berpikir yang benar, yaitu memikirkan uqdatul kubro. Nah, solih-solihah masih ingat? Uqdatul kubro pernah Ustazah bahas di bab 1. Nah, kita ulang lagi. Apa itu uqdatul kubro? Nah, uqdatul kubro itu adalah pertanyaan besar yang harus difikirkan dan dijawab oleh manusia agar mendapatkan keimanan yang kuat. Nah, uqdatul kubro itu ada 3. Yang pertama, dari mana kamu berasal? Yang kedua, untuk apa kamu hidup? Yang ketiga, kemana kamu setelah mati? Nah, jika seseorang telah memikirkan uqdatul kubro, kemudian dia mampu menjawab uqdatul kubro atau 3 pertanyaan besar tersebut, insya Allah dia akan menjadi seseorang yang bangkit, seperti yang terjadi pada orang-orang Arab. Nah, jadi pada awalnya orang Arab adalah umat yang berperilaku buruk dan jahiliyah. Tapi setelah beriman kepada Allah, keadaan mereka berubah. Islam menjadikan mereka bangkit menjadi umat yang mulia dalam berperilaku serta tidak menyia-nyiakan kehidupan mereka. Nah, itulah kondisi bangsa Arab setelah peradaban Islam mulai disebarkan. Mereka bangkit. Nah, bagaimana proses kebangkitan itu? Yang pertama, mereka berpikir. Berpikir tentang apa? Memikirkan uqdatul kubro, yaitu 3 pertanyaan besar yang harus difikirkan dan dijawab oleh manusia agar mendapatkan keimanan yang kuat. Apa saja 3 pertanyaan tersebut? Yaitu yang pertama, dari mana kamu berasal? Nah, ketika kita memikirkan itu, setelah itu kita bisa menjawab, kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, untuk apa kamu hidup? Nah, ketika kita memikirkan itu, kemudian kita menjawab, kita itu hidup untuk beribadah kepada Allah. Nah, lalu yang ketiga, kemana kamu setelah mati? Nah, setelah mati kita akan menghadap Allah, yaitu di akhirat kelak. Nah, ketika manusia sudah bisa berpikir tentang uqdatul kubro, maka akan muncul keimanan, ya. Akan muncul keimanan atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu akan muncul bangkit
yaitu mengalami perpindahan kondisi dari tadinya buruk atau jahil menjadi baik dan mulia. Nah, mari solih-solihah kita terus berusaha untuk melakukan proses kebangkitan tersebut. Kalau sekarang kita sudah berpikir, sudah beriman, nah berimannya masih dalam tahap baik, mari kita bangkit untuk menjadi lebih baik ya. Seperti yang dulu dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu dari seseorang yang sangat buruk dan jahiliyah, mereka bisa menjadi orang-orang yang sangat baik dan berakhlakul karimah. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang tersebut dan kita mengalami proses kebangkitan dengan baik ya. Berpikir, beriman, lalu bangkit. Amin ya robbal alamin. Dan semoga bangsa kita juga seperti itu. Amin ya robbal alamin. Khair, salih-salihah. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan materi bab 3, yaitu tentang proses kondisi keadaan orang-orang Arab setelah penyebaran Islam dan juga kebangkitan, makna kebangkitan. Nah, di minggu depan insya Allah masih melanjutkan bab 3 karena masih banyak ya bab 3 ini. Jadi kita masih akan membahas bab 3. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari akidah Islam di minggu depan. Insya Allah kita akan membahas yaitu tentang iman dan amal solih, lalu fastabiqul khairat, dan juga jalan menjauhi larangan Allah, dan juga kisah teladan. Insya Allah minggu depan masih di bab 3 itu yang akan kita bahas. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari akidah Islam di minggu depan. Amin ya robbal alamin. Khair, salih-salihah. Untuk minggu ini sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.